Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah direkam? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilis Lucialipa dari SMK Negeri 2 Lamongan. Saya salah satu mahasiswa PPG dari Universitas Negeri Manado. Di sini saya akan melakukan wawancara kepada Bapak Kepala Sekolah terkait pedagogik yang saya identifikasi masalahnya. Di sini ada Bapak Matekur, Dr. Andes Matekur MPDMT. Yang pertama, Bapak, menurut Bapak apa yang menjadi faktor terhadap tingkat literasi peserta didik yang rendah khususnya di dalam pembelajaran TIK? Ya. Jadi ada beberapa faktor untuk tingkat literasi peserta didik rendah, ya, utamanya dalam pembelajaran berbasis TIK atau berbasis informatika. Ini lemahnya anak di pembacaan, ya, tingkat kemampuan membaca anak karena faktor teknologi. Jadi banyaknya teknologi, ini akhirnya anak tidak seberapa membaca, kurang membaca. Jadi budaya copy paste, budaya melihat video, melihat gambar, itu sehingga mengurangi tingkat literasi anak-anak. Ya. Nah, nanti harus ditingkatkan pembelajaran literasinya, walaupun pembelajaran TIK, tapi anak-anak diminta untuk meningkatkan, ya, pembelajaran berbasis literasi. Terima kasih, Pak. Untuk identifikasi masalah yang kedua, Pak, menurut Bapak, pandangan untuk pembelajaran tutor sebaya pada peserta didik yang belum maksimal, barangkali ada saran, Pak, untuk memaksimalkan hal tersebut? Ya, karena sekolah kita ini tidak sekolah guru, ya, tidak sekolah pendidikan, ya, barangkali itu menjadi faktor juga, sehingga anak-anak mementingkan diri sendiri, khawatir nanti nilainya berkurang dan seterusnya, sehingga anak harus dipahamkan tentang pentingnya tutor sebaya, membantu temannya, dan ini tidak mengurangi nilai tapi bisa menambah nilai dari anak-anak. Itu kira-kira begitu. Selanjutnya untuk yang ketiga, Pak, mengapa terjadi kurang kepedulian orang tua terhadap hasil belajar dan perkembangan peserta didik di sekolah? Solusinya untuk yang harus kita lakukan bersama bagaimana, Bapak? Orang tua beranggapan kalau sekolah di SMK itu ya terampil, kompeten, bisa mengerjakan sesuai dengan bidangnya. Itu anggapan orang tua, sehingga nilai itu tidak penting, yang penting anaknya terampil, ya, kompeten itu. Sehingga sekolah harus tetap berkomunikasi dengan orang tua, menyampaikan laporan hasil perkembangan anak, sehingga orang tua peduli. Kalau nilainya kurang, ya harus ada konsultasi, harus ada kerjasama dengan sekolah dan pembinaan di rumah, sehingga hasilnya ya selain kompetensi juga nilainya juga bagus. Untuk yang identifikasi masalah keempat, Pak, mengapa guru belum memaksimalkan penerapan model-model pembelajaran inovatif? Barangkali ada langkah yang harus kita ambil untuk memberikan gebrakan kepada Bapak Ibu guru. Ya, sekarang yang lebih digalakkan oleh pemerintah sesuai dengan kurikulum Merdeka ini, model pembelajaran based learning, kemudian ada project based learning. Jadi dua-duanya harus dipelajari dan semua guru harus berangsur-angsur bisa menerapkan ini, sehingga pihak sekolah nanti akan selalu mengadakan
IHT, penguatan ya, mendatangkan narasumber sehingga semuanya bisa melaksanakan ini dan sesuai dengan bidangnya. Jadi kalau praktek ya lebih dominan project ya, project based learning. Kalau yang pelajaran teori normatif ya mungkin lebih dominan base ya, problem based learning itu ya. Selanjutnya Bapak, pada pembelajaran AB21 ini kita mengenal sistem asesmen di mana soalnya itu terdiri dari numerasi dan literasi. Mengapa sering terjadi miskonsepsi atau kebingungan peserta didik terhadap materi numerasi? Bagaimana langkah-langkah yang harus kita lakukan, Pak? Untuk numerasi ini ada faktor kompetensi anak, kemampuan anak di bidang matematika ya numerasinya. Jadi kemungkinan bawaan dari anak-anak waktu di SMP-nya lemah di bidang numerasinya sehingga terbawa di SMK. Ya karena itu nanti tetap kita kuatkan untuk numerasi ini ya, bekerja sama dengan guru matematika dan juga mungkin bisa mendatangkan tim ahli ya, tim ahli numerasi, memberi motivasi kepada anak-anak supaya minat belajar ya, menguatkan numerasinya ini lebih tinggi dan juga bisa membaca ya, membaca dengan angka tentang pelajaran informatika ini. Itu barangkali itu. Siap, Bapak. Nomor untuk identifikasi yang ke-6, Pak, yang terakhir ini tentang perkembangan teknologi saat ini menuntut kita dalam pembelajaran bisa terintegrasi dengan teknologi. Bagaimana apabila guru belum optimal memanfaatkan inovasi dalam pembelajaran berbasis IT? Kira-kira apa ya, Pak, yang menjadi penyebab dan penyelesaiannya, Pak? Jadi untuk pembelajaran yang terintegrasi dengan teknologi ini beberapa faktor yang menyebabkan antara lain ya penguasaan teknologi bagi Bapak Ibu guru ini yang mungkin kurang optimal ya, sehingga perlu ada penguatan di bidang IT. Dan setiap tahun ya kita selalu mengadakan penguatan di bidang IT sesuai dengan kemampuan dari Bapak Ibu guru, sesuai dengan perkembangannya kita dampingi di bidang IT-nya sehingga nanti seluruh Bapak Ibu guru ini melek IT. Kemudian sarana prasarana juga kita lengkapi, lab ya, lab komputer, lab digital, ya, SIMDIK yang semula misalnya jumlahnya 1 nanti insya Allah kita tambah supaya pembelajaran anak-anak ya berbasis IT ini semakin kuat ya dan bisa optimal karena gurunya kompeten, sarananya dilengkapi itu ya barangkali itu. Terima kasih Pak Matikor atas wawancaranya. Semoga apa yang Bapak Matikor sampaikan saran tentang pembelajaran di sini menjadi dan membangun saya untuk lebih baik lagi dalam pembelajaran ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.